Stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Definisi menurut WHO adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurolog vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Jadi stroke itu bisa karena perdarahan, karena misalnya tensinya tinggi sehingga pecah pembuluh darah otak. Bisa juga karena penyumbatan tersumbat dari lemak seperti kolesterol, trigisida, lemak jenuh yang mengakibatkan sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian dari sel atau jaringan dari otak. Apa yang kita lakukan ketika kena stroke? Ingat, segera terapi rehabilitasi otak, kendalikan risiko emosi. Jadi yang harus dilakukan bila terkena stroke adalah langsung telepon ambulans, langsung berangkat ke rumah sakit dan langsung diobati. Bila kurang 2 jam, hasilnya akan lebih maksimal untuk pemulihannya. Bila kurang dari 6 jam juga masih bagus. Semakin cepat mendapatkan pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi risiko kematian atau kecacatan permanen. Semakin cepat, semakin mengurangi kecacatan permanen dan kematian. Ini salah satu gejala stroke, TIA, transient ischemic attack atau serangan stroke selintas. Jadi ada orang yang terkena stroke hanya sesaat, tapi nanti pulih lagi begitu. Jadi tersumbatnya sesaat di pembuluh darah. Misalnya, dia tiba-tiba lemas tangan atau kaki sebelah kiri, kemudian sembuh lagi begitu. Jadi terjadi apabila pembuluh darah yang menuju otak tersumbat sesaat sehingga aliran darah ke otak akan melambat dan terhenti, mengakibatkan gejala gangguan fungsi otak sesaat. Umumnya terjadi kurang dari 2 jam. Walaupun per definisi kurang dari 24 jam. Kemudian pasien kembali normal. TIA mempunyai gejala yang sama dengan stroke. Mitos dan fakta. Apakah stroke hanya menyerang orang tua? Tidak. Sekarang banyak orang muda yang terkena. Ini umur 18 tahun sudah terkena. Apakah tidak ada obat untuk menyembuhkan stroke? Faktanya, bila ditemukan gejala dan tanda stroke lebih dini, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pengobatan dan penyembuhan stroke. Jadi kalau kita bisa mencegah lebih bagus agar tidak terkena stroke. Nah, apakah stroke bisa dicegah? Hampir 80% kejadian stroke bisa dicegah dengan cerdik dan patuh. Cerdik itu kita perlu cek kesehatan secara teratur minimal 6 bulan sekali. Enyahkan asap rokok, E-nya. R itu rajin aktivitas fisik atau olahraga. Diet sehat, gizi seimbang. Nanti kita akan jelaskan pola makannya. Istirahat yang cukup, kelola stres. Patuh itu periksa kesehatan secara berkala, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Tetap diet sehat dan gizi seimbang. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Hindari merokok, minuman beralkohol dan zat karsinogenik. Ini fakta tentang stroke yang tadi. Jadi untuk penanganan stroke perlu kita perhatikan periode emas. Jadi semakin cepat
semakin mengurangi risiko untuk kematian dan kecacatan. Cegah stroke dengan cerdik. Tanda dan gejala stroke: senyum tidak simetris, jadi mulutnya bisa mencong ke salah satu sisi, bisa tersedak, sulit menelan air secara tiba-tiba. Jadi gerak separuh anggotanya melemah tiba-tiba, jadi misalnya lengan kanannya tidak bisa diangkat. Bisa juga bicaranya pelo tiba-tiba, tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, atau bicaranya tidak nyambung. Bisa juga kebas atau baal atau kesemutan. Bisa juga rabun pandangan satu mata. Bisa juga sakit kepala yang hebat tiba-tiba. Gangguan fungsi keseimbangan, terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi. Terus gejala lainnya ada pingsan. Jadi ingat seluruhan, segera ke rumah sakit untuk tanda dan gejala. Kita akan melihat pola makan dengan kejadian stroke. Ternyata stroke dan daging itu ada kaitannya menurut Epic Oxford tahun 2019, bahwa pemakan daging cenderung memiliki penyakit jantung, tetapi lebih kecil kemungkinan untuk memiliki jenis stroke tertentu yang disebut stroke hemoragik. Kemudian studi meta-analisis 2016 menunjukkan bahwa makan daging meningkatkan risiko stroke iskemik, stroke karena penyumbatan, yang merupakan stroke umum yang disebabkan oleh hilangnya suplai darah ke otak. Ternyata pada vegetarian lebih kecil risikonya dibandingkan pemakan daging. Menghindari makanan inflamasi seperti daging merah atau daging olahan menurunkan risiko jantung dan stroke. Ini menurut penelitian Jurnal American of College Cardiology mencatat diet dari 74 sekian ribu peserta, bahwa asupan makanan inflamasi ini dari hewani, produk hewani, daging gitu, daging merah, produk olahan memiliki 38% peningkatan risiko kardiovaskuler dan 28% peningkatan risiko stroke bila dibandingkan mereka yang mengikuti diet atau pola makan antiinflamasi seperti sayuran hijau, sayuran kuning, dan biji-bijian. Terus meningkatkan risiko stroke. Jadi penelitian studi risk atherosclerosis 11.000 peserta memantau sumber protein dan tingkat kejadian stroke. Mereka yang mengkonsumsi telur paling banyak memiliki 41% peningkatan risiko stroke perdarahan dibandingkan mereka yang sedikit. Kemudian pola makan lemak hewani terkait peningkatan stroke, bahwa menunjukkan makan lebih banyak lemak hewani dikaitkan risiko stroke yang lebih tinggi. Kalau nabati risikonya lebih rendah. Jadi hasil dari 27 tahun data, lebih dari 117.000 profesional. Jadi diringkas, risiko stroke-nya lebih tinggi pada pemakan lemak hewani. Produk hewani meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Jadi ada produk namanya TMAO, trimethylamine N-oxide, sebuah molekul yang dihasilkan selama pencernaan daging merah, telur, dan produk susu, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke yang berat. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh European Heart Journal, para peneliti memantau tingkat TMAO untuk 530 peserta, melacak jumlah kejadian jantung. Mereka dengan tingkat TMAO tinggi meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke dan meningkatkan risiko kematian dari peristiwa ini. Jadi para peneliti menyarankan intervensi diet untuk mengurangi risiko dan mengurangi tingkat TMAO. Premarin meningkatkan risiko stroke. Premarin itu adalah estrogen dari urin kuda.
Ini untuk terapi pasca menopause. Ternyata estrogen yang dikombinasikan dengan progesteron meningkatkan risiko jantung, kanker payudara, stroke, dan pembekuan darah yang berpotensi fatal. Kalium membantu pencegahan stroke. Kalium itu atau potasium itu mengurangi stroke pada wanita pasca menopause. Penelitian American Heart Journal Association bahwa dari 90.000 pasca menopause mengkonsumsi kalium paling banyak mengurangi risiko stroke sebanyak 12% dan stroke penyumbatan sebanyak 16% dibandingkan yang paling sedikit. Dan mereka memiliki tekanan darah yang normal dibandingkan mereka yang memiliki tekanan darah tinggi. Asupan kalium tinggi juga dikaitkan dengan penurunan risiko kematian. Jadi yang mengandung kalium atau potasium itu bisa dari ubi jalar, pisang, kemudian kacang. Konsumsi daging merah dan kuning telur meningkatkan risiko kardiovaskuler. Jadi selama ini asupan daging dan telur itu menyatakan tidak bermasalah pada penelitian sebelumnya, dan ada pedoman diet nasional, pengaruh diet negatif, dan dari industri makanan. Sebenarnya asupan telur dan daging itu tidak hanya meningkatkan kolesterol tapi juga menghasilkan kesehatan yang berbahaya seperti peningkatan peradangan atau inflamasi dan risiko penyakit jantung. Kuning telur dan daging merah mengandung metabolik terkait diabetes, stroke, serangan jantung, dan kematian. Terima kasih, semoga bermanfaat.